Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, untuk mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 kelas C dan D, pada minggu kelima ini Bu Dani akan menjelaskan materi tentang surat berharga. Nah, di sini kita akan lebih memfokuskan diri pada beberapa jenis surat berharga, yaitu surat berharga, saham, dan juga obligasi. Kenapa dianggap surat berharga? Karena memang ini semacam kita menginvestasikan uang kas yang menganggur dalam bentuk saham maupun obligasi. Saham yaitu menunjukkan kepemilikan kita terhadap suatu perusahaan, ya. Jadi kita memiliki modal di perusahaan tertentu, itu adalah surat berharga saham. Kemudian untuk surat berharga dalam bentuk obligasi itu adalah surat pengakuan utang, ya teman-teman, sehingga ketika kita membutuhkan uang di perusahaan, kita membutuhkan uang, kemudian kita bisa menerbitkan surat berharga berupa obligasi kepada pihak-pihak yang bisa memberikan utang kepada kita, sehingga obligasi ini adalah surat pengakuan utang. Dari penerbitan obligasi itu tadi, kita bisa mendapatkan uang atau modal yang kita butuhkan dalam rangka kegiatan operasional perusahaan. Sama dengan seperti saham, ya. Kalau saham itu kita ada uang menganggur, jadi ada sedikit berkebalikan antara saham dan obligasi. Kalau saham, uang kita justru menganggur, sehingga akan lebih baik jika kita menginvestasikan dalam bentuk surat berharga. Baik, kemudian untuk pemilihan saham ini, contohnya ada pada tanggal 27 Desember 2018, ini PT Ragil melakukan pembelian saham. Jenis sahamnya adalah saham preferen atau prioritas, karena ada jenis saham biasa. Teman-teman nanti bisa kita gali lagi pada materi tentang modal saham. Apa bedanya saham preferen dan saham biasa? Untuk saham prioritas ini, dividen per tahunnya kita mendapatkan 12% dari PT Barito. Kemudian nominal per lembarnya adalah 10.000 dan kurs pada saat kita membeli saham adalah 104. Provisi yang kita bayarkan ketika kita membeli saham tersebut sebesar Rp250.000, komisi Rp225.000 dan materai Rp24.000. Dividen akan dibayarkan setiap akhir tahun kepada kita. Maka ketika kita melakukan pembelian ini, kita harus mencatat dalam jurnal sebagai berikut. Sebelum kita mencatat dalam jurnal, jangan lupa kita menghitung pembeliannya terlebih dahulu. Dalam bentuk nota pembelian semacam ini, kita hitung terlebih dahulu. Awal ketika kita membeli ini adalah harga kursnya. Ini ada sedikit kesalahan, ya teman-teman. Di sini kurs 104, tetapi di sini 102. Jadi kita anggap harga kursnya yaitu 102. Ini perlu sedikit revisi, ya. 102 per 100 itu artinya kurs 102 itu adalah 102 per 100 gitu, ya. 102%. 102 dikalikan jumlah lembar yang kita beli adalah 1.500 lembar, dikalikan dengan per lembarnya nominalnya adalah Rp10.000, sehingga harga kurs yang berlaku saat kita membeli saham adalah Rp15.450.000. Dari pembelian tersebut timbul biaya-biaya provisi, komisi, dan materai yang kita jumlahkan seluruhnya dengan total Rp750.000. Maka harga perolehan atau harga total ketika kita membeli saham tersebut, yakni harga kurs plus biaya-biaya yang timbul adalah sejumlah Rp16.200.000. Maka dari itu, di dalam jurnal pembelian saham ini kita catat pada debit akunnya adalah surat berharga saham, ya, karena surat berharga itu adalah bentuk dari aset. Aset ini bisa berupa saham, sehingga nama akunnya adalah surat berharga saham, ya. Pada debit aset ketika bertambah akan ada di debit, maka surat berharga saham jurnalnya pada debit sebesar Rp16.200.000 sejumlah harga perolehan, ya. Kemudian kreditnya kas ketika kita membelinya secara tunai. Kasnya pada kredit Rp16.200.000. Dalam pembelian saham preferen ini, dividen yang akan diterima dapat dikatakan sudah pasti, ya, maka seharusnya ada dividen berjalan. Akan tetapi terkadang sering terjadi tidak ada masalah dengan dividen berjalan. Jadi kalau surat berharga saham preferen atau prioritas itu bedanya dengan yang saham biasa, kita akan mendapatkan dividen yang jumlahnya pasti begitu. Akan tetapi berbeda dengan saham biasa yang mungkin ketika kita menerima
dividen itu tergantung dari besarnya laba yang disisihkan untuk pembayaran dividen, sehingga sifatnya fluktuatif. Kadang bisa tinggi, kadang bisa rendah. Lanjut ke surat berharga obligasi ya, atau surat utang tadi. Surat utang obligasi ini nanti bentuk yang akan kita terima berupa bunga, teman-teman. Kita contohnya seperti ini ya. Kita langsung saja ke contoh. Jadi pada tanggal 1 Agustus 2018, Tuan Ali ini membeli 100 lembar obligasi dari PT Raja Wali. Jadi yang punya utang adalah si Raja Wali ya teman-teman. Tuan Ali ini adalah pembeli obligasinya. Jadi nanti yang mengeluarkan uang adalah Tuan Ali, yang menerima adalah PT Raja Wali. Obligasi ini adalah obligasi milik PT Raja Wali atau surat pengakuan utang oleh PT Raja Wali karena dia membutuhkan permodalan atau membutuhkan uang kas sehingga dia menjual obligasi dan dibeli oleh Tuan Ali. Nominal 100 lembar dengan nominalnya 100.000 per lembar, pada kurs pembeliannya 103% dan timbul biaya-biaya seperti ini. Kemudian obligasi ini berbunga setiap 12% per tahun, sehingga nanti Tuan Ali ini akan memperoleh bunga per tahunnya adalah besarnya 12%. Akan tetapi bunga ini akan dibayarkan setahun 2 kali, yakni tanggal 1 April dan 1 Oktober. Sebelum kita menjurnal, ketika kita menerima bunga, tentu kita akan menjurnal ketika kita membeli. Kita hitung terlebih dahulu nota pembeliannya, teman-teman. Harga kursnya adalah yang berlaku saat itu nominal per lembar obligasi adalah Rp100.000 dikalikan dengan jumlah lembarnya 100 lembar dikalikan kurs yang berlaku saat itu 103%. Maka harga kurs obligasi pada saat itu adalah Rp10.300.000. Timbul biaya-biaya dengan total Rp412.000 sehingga harga perolehan obligasi adalah sejumlah Rp10.712.000. Timbul bunga berjalan karena ketika kita membeli obligasi ini adalah tanggal 1 Agustus 2018. Padahal teman-teman, kita obligasi ini adalah terakhir dibayarkan tanggal 1 April, begitu ya. Kemudian pada bulan Mei, Juni, Juli itu belum dibayarkan bunganya karena nanti akan dibayarkan baru pada tanggal 1 Oktober, sehingga pada bulan Mei, Juni, Juli ya itu masih miliknya PT Raja Wali, sehingga bunga berjalan ini kita akan berikan kepada yang berhak begitu ya, sehingga kita membayar tambahan bunga berjalan ini ketika kita membeli. Makanya di sini 400.000 ini sifatnya adalah menambah jumlah uang yang harus kita bayar, karena 400.000 ini adalah haknya PT Raja Wali dan bukan haknya Tuan Ali, karena Tuan Ali baru membeli 1 Agustus, sedangkan terakhir bunga itu dibayarkan tanggal 1 April, sehingga pada bulan Mei, Juni, Juli itu masih menjadi miliknya PT Raja Wali. Maka kita akui ini sebagai biaya bunga atau pendapatan obligasinya milik PT Raja Wali. Nah, cara menghitung bunga berjalannya berarti 4 bulan tadi ya. Jadi dari bulan Mei, Juni, Juli begitu. Nah di sini terakhir ada ketika kita membeli itu Agustus ya, 1 April itu sudah dibayarkan, tetapi April itu tetap harus kita hitung karena baru tanggal 1 April, sehingga bulan April itu masih bisa kita hitung sebagai kepemilikannya PT Raja Wali, sehingga ini bisa kita hitung sebagai 4 bulan. Jadi bulan April, Mei, Juni, Juli, 4 bulan. 4/12 kali rate bunganya atau tingkat bunga per tahunnya adalah 12%, kemudian dikalikan dari nilai nominal obligasi. Nilai nominalnya adalah sejumlah 10 juta diperoleh dari 100 lembar dikali dengan Rp100.000 per lembarnya. Sehingga diperoleh Rp400.000, maka jumlah uang yang kita bayar totalnya yakni harga kurs ditambah dengan biaya-biaya dan juga ditambah dengan bunga berjalan. Totalnya adalah Rp11.112.000. Sehingga ketika kita mencatat semacam ini teman-teman, ketika kita mencatatnya dengan menggunakan rekening pendapatan bunga, maka pada saat membeli ini surat berharga obligasi diakui debit sejumlah harga perolehannya, ya harga perolehannya adalah 10.712. Kemudian yang 400.000 ini adalah pendapatan bunga pada kredit. Artinya pendapatan bunga ini merupakan pengurang pendapatan bunga kita nanti yang
yang akan kita terima. Karena kan seharusnya pendapatan bunga itu saldo normalnya ketika bertambah itu ada di kredit. Akan tetapi karena ini bukan milik kita, maka ini kita kurangkan. Jadi pendapatan bunga ini berkurang sejumlah 400.000 dengan total kas yang kita bayarkan kredit sejumlah 11.112.000 rupiah. Ketika kita menerima bunga tanggal 1 Oktober nanti, itu adalah kita hitung dari 1 tahun bunganya ya teman-teman. Mohon maaf, 12% dikalikan dengan 6 bulan ya teman-teman. 6 per 12 kali 12% dikalikan dengan 10 juta. Sehingga ketemunya adalah sejumlah 600.000 rupiah. Maka ketika kita menerima bunga tanggal 1 Oktober itu kita menerimanya memang total 600.000 rupiah, akan tetapi sebenarnya kita sudah membayarkan bunga 400.000 kepada kepada PT Raja Wali. Pendapatan bunga kita akui 600.000 bertambahnya, tetapi sudah kita kurangkan 400.000 pada tanggal ketika kita membeli 1 Agustus. Sehingga the real pendapatan bunga kita adalah 600.000 dikurangi 400.000, yaitu 200.000 rupiah saja, meskipun kita menerima per kasnya adalah 600.000. Awalnya kita membayar lebih tinggi ya, lebih tinggi 400.000. Kalau kita catat pendapatan bunganya ini pada kolom piutang pendapatan bunga juga bisa teman-teman. Jadi tinggal ditambahkan di piutang pendapatan bunga begitu. Oh yang ini tadi pendapatan bunga. Kalau bedanya itu nanti di bagian ketika kita menerima bunga pada tanggal 1 Oktober, kalau kita mencatat dengan rekening atau akun piutang pendapatan bunga, maka kas kita bertambah 600.000 dari penerimaan bunga, kita kurangkan piutang pendapatan bunga ini 400.000 ada kredit dan pendapatan bunga kita akui 200.000 rupiah. Jadi di sini piutang pendapatan bunganya awalnya kita debitkan, kemudian ini kita kreditkan sehingga 0 ya. Total bunga yang kita miliki kita akui hanya sebesar 200.000. Ini nanti berpengaruh terhadap jurnal penyesuaian yang akan kita lakukan seperti itu. Penjualan surat berharga ini contohnya ketika kita menjual saham. Jadi nanti sudah kita membeli, kemudian ini kita jual. Contohnya adalah ini kasus lain tentang saham PT Barito. Sama ya berarti ya ini tadi. Ya, ini PT Raja Wali ya sahamnya. Nah, ini misalkan ini ada sahamnya PT Barito. Pada tanggal 7 November 2018 itu dia menjual sejumlah 400 lembar dengan tingkat kurs penjualan 95% dan biaya penjualan 75.000. Maka kita bisa menghitung laba atau rugi dari penjualan saham ini sebagai berikut. Nota penjualan kita susun terlebih dahulu, mulai dari harga kursnya 500 lembar yang ini yang kita jual 400 ya teman-teman. Jadi 400 lembar. Ini ada sedikit kesalahan juga, jadi ini 400 lembar saja dikalikan dengan 10.000. Ini adalah 10.000. 10.000 ini tadi nilainya ya teman-teman. Ini 10.000 ya. Oke. Kita lihat yang di surat berharga saham. Oh ya, mohon maaf, ini ternyata masih berkaitan dengan ini ya, lembar nominalnya adalah 10.000 rupiah. Jadi masih berkaitan dengan kasus yang awal tadi, teman-teman. Kita lanjut lagi, kita jualnya adalah 400 lembar, tapi di sini kita nulisnya 500, berarti di sini harusnya diperbaiki, ada sedikit kesalahan. Kemudian 10.000 itu adalah lembar sahamnya, nilai nominal, kemudian dikalikan dengan kurs penjualannya adalah 95%, sehingga totalnya adalah harga kurs 4.750.000. Timbul biaya penjualan 75.000 rupiah dari sini ya teman-teman, sehingga harga jual bersihnya kita kurangkan biaya penjualan, karena biaya penjualan itu kan kita yang menanggung teman-teman, sehingga harga kurs kita kurangkan dengan biaya penjualan, maka harga jual bersihnya adalah 3.725.000. Sedangkan ketika kita membeli, harga perolehan 500 lembar saham ini adalah 500 per 1.500. 1.500 itu total lembar saham kita tadi dengan total nilai nominal sahamnya adalah 16.200.000, sehingga
Harga perolehannya adalah sejumlah 4.120.000. Harga jual bersih dengan harga perolehan itu ternyata lebih tinggi harga perolehannya, maka kita menderita kerugian sejumlah selisihnya, yakni sebesar 395.000. Maka kita perlu catat kasnya adalah kita sejumlah kita menerima harga jual bersihnya yakni 3.725.000, kita menderita kerugian rugi penjualan surat berharga itu saldo normalnya memang ada di debit karena dia adalah kelompok biaya sehingga rugi ini bersaldo normal seperti biaya di debit. Kemudian kreditnya adalah surat berharga saham PT Barito, ini adalah dicatat sebesar harga perolehan ketika menjual yakni sejumlah Rp4.120.000. Baik, itu saja penjelasan dari Bu Dani untuk minggu kelima berkaitan dengan pembelian dan penjualan surat berharga saham maupun obligasi. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di WhatsApp grup. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.